Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jumaidi Oke. Nah, ini teman-teman, biasanya channel Jumaidi Oke itu membahas mengenai seputar pertanyaan-pertanyaan sekaligus keraguan-keraguan bagi pelamar CPNS dan P3K tahun 2021. Kali ini admin akan berbagi tips kepada teman-teman agar nantinya teman-teman bisa menghadapi seleksi selanjutnya, yaitu seleksi tertulis di CPNS dan P3K tahun 2021. Nah, yang pertama, admin ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lulus tahap administrasi berkas. Ini adalah salah satu gerbang bagi teman-teman untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap seleksi tertulis CPNS dan P3K tahun 2021. Makanya hari ini secara khusus admin akan berbagi tips agar lulus seleksi tertulis CPNS dan P3K tahun 2021. Tujuannya agar teman-teman dapat mempersiapkan dari sekarang untuk menghadapi seleksi tertulis CPNS dan P3K tahun 2021. Ini teman-teman, yang pertama, teman-teman itu biasakan mulai dari sekarang itu belajar membaca cepat, karena 80% peserta CPNS atau P3K pertama kali atau yang sudah biasa mengikuti tes CPNS itu biasanya kehabisan waktu. Nah, dilarang mengulang membaca soal sampai 2 kali teman-teman, karena satu soal itu waktunya biasanya kurang dari 1 menit. Soalnya itu panjang-panjang kayak surat cinta dari pacar gitu. Nah, ini teman-teman, teman-teman biasakan belajar membaca cepat, tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua bagi teman-teman, kalau lemah di hafalan, usahakan mulai dari sekarang itu perdalam hafalan. Kalau lemah di hitungan, usahakan dari sekarang itu perdalam hitung-hitungan. Kesimpulannya, mana yang dikira lemah itulah yang harus diasah. Persiapkan dari sekarang. Kemudian tips yang ketiga bagi teman-teman, ketika nanti mengerjakan soal tes tertulis itu yang perlu diperhatikan itu kerjakan yang mudah terlebih dahulu. Jangan fokus di satu soal saja, nanti habis waktunya. Nah, ketika dirasa sulit langsung skip aja. Nanti kalau masih ada waktu, baru balik lagi ke soal yang sudah di-skip. Kemudian tips yang keempat, ini bila mana soal dirasa sudah benar, jangan lupa klik simpan. Jangan ditengok lagi atau berubah pikiran. Nanti kehabisan waktu. Nah, ini teman-teman penting. Nanti kalau teman-teman sudah mengerjakan dan sudah dirasa benar, itu langsung klik simpan saja, jangan ditengok lagi, nanti takutnya berubah pikiran dan malah kehabisan waktu. Kemudian yang tips kelima, ini tandai nomor soal di kertas buram, soal yang telah dijawab benar, biar tahu sudah berapa yang dirasa dijawab benar. Nah, ini teman-teman, kita kan biasanya nanti ketika menghadapi tes tertulis itu biasanya oleh panitia udah disiapkan kertas buram dan pensil. Nah, itu kita maksimalkan fasilitas yang diberikan oleh panitia. Salah satunya ya menggunakan kertas buram itu dan pensil untuk menandai soal-soal yang dirasa sudah benar kita jawab. Kemudian tips yang keenam, bagi teman-teman nanti ketika mengerjakan itu jangan tegang, santai saja, relax. Ada orang tua di rumah, kita itu ingin pulang itu membawa kabar baik setelah CPNS atau P3K nanti. Makanya mulai dari sekarang ketika menghadapi apapun jangan tegang dan relax, dan selalu mengingat orang tua. Kemudian yang ketujuh, ini teman-teman penting juga. Ini biasanya teman-teman yang suka pipis. Nah, ini 1 jam setelah tes atau sebelum tes itu jangan minum, takutnya nanti pingin pipis. Nah, bagi teman-teman ini penting karena menurut informasi nanti tes itu kurang lebih itu waktunya 3 jam kurang 10 menit. Nah, dalam waktu 3 jam kurang 10 menit itu dalam mengerjakan CPNS dan P3K itu sangat lama teman-teman.
Makanya kita diusahakan menjaga diri, salah satunya ya agar tidak pipis. Nah, ini jangan pipis, atau sebelumnya kita jangan banyak minum. Kemudian yang kedelapan, cara menghafal yang cepat nempel di otak yaitu membuat ringkasan ditulis di kertas. Sambil nulis otomatis sudah merekam. Nah, ini teman-teman persiapkan dari sekarang. Kalau kita ingin menghafal, hafalan yang paling efektif itu salah satunya adalah membuat ringkasan ditulis di kertas. Bila perlu ditempelkan di dinding-dinding kamar kita supaya setiap kita beraktivitas di kamar kita itu mengingat jawaban atau hafalan yang sudah kita ringkas di kertas. Kemudian tips yang ke-8, ini teman-teman, nanti ketika ujian, bila orang lain sudah terlebih dahulu selesai mengerjakan dan meninggalkan ruangan, kita itu jangan panik. Kita jangan panik. Biasanya kan kita kalau teman-teman kita sudah selesai terlebih dahulu kan panik. Makanya di sini kita usahakan santai saja sampai detik terakhir. Nah, itu teman-teman tips ke-9. Kemudian tips ke-10, ini yang paling penting bagi teman-teman, dari sekarang minta doa orang tua, kemudian saudara, teman tetangga, pacar, suami, istri, atau yang lainnya, supaya nanti ketika kita ujian tertulis itu bisa dilancarkan dan dimudahkan dalam tes. Itu teman-teman. Itu teman-teman 10 tips. Kemudian yang ke-11 yang cukup penting juga dan penting bagi kita semua itu banyak ibadah, taubat, sedekah, minta ampun sama orang tua, cium kakinya sambil nangis, minta dimaafkan segala kesalahan. Itu juga karena ibadah, taubat, sedekah itu adalah salah satu pembuka rezeki. Nah, siapa tahu dengan banyak ibadah, banyak taubat, banyak sedekah itu membuka rezeki kita, salah satunya melalui CPNS dan P3K ini. Kemudian ini teman-teman, selamat berjuang, semoga sukses semuanya. Ingat, saat kamu tidur, orang lain di luar sana itu sedang belajar. The new epic battle, teman-teman. Itu teman-teman tips dari channel Jumaidi Oki. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk dapat rezeki di CPNS dan P3K tahun 2021 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.